Selamat pagi. Eh, eh, saya eh, pada waktu saya langsung masuk ke kesaksian ya betapa Tuhan itu begitu baik dan menyelamatkan saya. Nah, pada September yang lalu saya ditugaskan ke Bali. Tapi kebetulan anak saya dua itu memang berkuliah di Bali. Jadi saya datang weekend sebelum project time. Nah, kemudian namanya kalau di Bali kan pengen jalan-jalan ya. Nah, saya tuh pengen jalan-jalan ke Nusa Dua. Kemudian sama anak saya dibilangin, ayo naik mobil aja. Saya nggak mau, saya bilang, oh di Bali kok naik mobil ya, naik motor lah, saya bilang gitu. Ya, nah saya tuh waktu di bypass itu nggak terlalu cepet juga sih, cuman lari 30 gitu ya. Tapi tiba-tiba ada mobil di depan, set, motong jalan. Nah saya tuh ngerem. Mestinya kan kalau ngerem kan tinggal ngerem aja, tapi ini kemarin itu ban belakangnya itu bisa miring ke depan gitu kan ya. Nah terus saya kira sudah mau jatuh, tapi saya nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saya sudah meluncur di tempat yang ada logo Rose Garden. Motornya di sini, anak saya di sini, dan saya di sana. Nah pertama kali itu adalah pada saat saya melayang, saya tuh melihat bahwa saya itu melayang mau jatuh ke satu apa, kalau ada bundaran kan ada betonannya yang tajam ini ya, apa betonan yang tinggi ini, trotoarnya itu kan ada betonannya ya. Saya tuh berteriak, Tuhan tolong, saya jangan ke sana, saya bisa mati ini. Dan ajaib, memang saya tuh belok, jatuhnya belok, tapi mendaratnya tuh langsung di dada sini ya. Ya udah. Nah, terus saya periksa kepala saya kebentur, tapi saya pakai helm. Saya periksa badan saya sendiri, oh saya nggak apa-apa. Tapi sakit di sini, ya udah sakit ya. Saya atur napas sambil ini, terus anak saya datang. Pak kenapa Pak? Ini sakit di sini. Nah, terus dibantu sama orang, dibalik diperiksa. Waduh, Pak ini dadanya penyok semua nih Pak. Loh, dada kok penyok ya? Ya itu, Pak ini iganya itu patah. Jadi nggak cuma satu, ini banyak ini katanya gitu. Oh iya iya iya. Yaudah ayo ke UGD. Jadi karena udah deket mau ke UGD, kalau panggil ambulan jalanannya macet. Ya udah, saya naik motor lagi. Boncengan lagi sama anak saya. Nah, sampai di UGD periksa, akhirnya saya nggak bisa di rumah sakit BIMC. Cuman sayangnya waktu itu UGD-nya itu ada, tapi kamar operasinya baru hari Senin. Itu kejadiannya hari Sabtu. Wah, saya udah nggak deh gitu ya. Nah ini gambarnya ini. Di sini kelihatan di rusuk belakang ini ada 3 tempat patah nih sebetulnya. 2 yang sini yang retak 1, kemudian di depan ini 3 ini yang patah. Nah, kemudian anak saya itu minta tolong. Anak saya itu nyari UGD di Bali. Di Bali itu ternyata ya, kalau weekend itu nggak cuma kamar hotel yang okupansinya penuh, kamar operasi juga banyak yang penuh. Ya itu anehnya itu seperti itu. Akhirnya waktu anak saya telepon, itu dosennya lewat. Dosen pengujinya anak saya itu lewat. Nah, kenapa nak? Katanya gitu. Ini papa saya begini. Oh ya udah, kalau udah ketemu UGD, calling saya katanya dosennya. Terus akhirnya memang betul ketemu di Sangla. Ya, kemudian sama dosennya itu diatur supaya langsung ditangani prioritas. Nah, anak saya kebetulan lulusan dari Udayana kedokteran, lulusnya juga dari rumah sakit Sanglah ini. Jadi banyak teman di sana. Ternyata setelah diperiksa di UGD, masalahnya bukan hanya di tulang, tapi tensi saya tuh tinggal 60, 30, terus jantungnya tuh udah berhenti jalan gitu. Ternyata memang darahnya hilang. Tapi saya tuh nggak ada luka sama sekali. Jadi masuknya di rongga perut, ya pendarahan dalam. Nah ternyata memang diperiksa itu sekitar 3 liter itu hilang. Padahal peredaran darah itu katanya 4 liter. Nah setelah diperiksa ternyata limpanya itu sobek. Jadi langsung malam itu diatur limpanya dijahit. Nah, thanks God ya, karena biasanya kalau udah parah gitu limpanya kan dipotong, disambung aja gitu kan. Nah, ini ada yang bantu dokter, jadi dioperasi, dijahit, ditambal.
Nah ini foto saya sama anak saya, istri saya sama temennya anak saya. Ternyata anaknya teman saya, anaknya teman saya. Teman-teman anak saya itu banyak yang praktek di Sanglah itu sebagai perawat. Jadi saya di sana itu banyak diperhatikan juga. Nah, selama perawatan ini ternyata banyak yang muncul, yaitu ketahuan. Jadi kena apa ini ya? Nextnya. Oh ini waktu dioperasi, jadi ini fotonya terus nextnya. Next. Nah, ternyata saya tuh gak cuman patah dan limpa, ternyata pendarahan paru, lambung, ginjal, semua itu berdarah semua. Nah, waktu saya itu keluar dari ruang operasi, saya bangun, anak saya tanya, "Pak, tahu nggak tidur berapa lama?" Saya kira ya 12 jam ya, tadi malam masuk ruang operasi jam 12 malam, bangunnya jam 12 siang. Oh, enggak Pak, 7 hari 7 malam papa itu tidur, kita itu deredek gak karu-karuan ya. Dokter aja bilang, wah aduh gitu aja dokternya kalau ditanya. Ya, tetapi sebetulnya apa yang terjadi selama 7 hari 7 malam itu? Saya itu seperti dalam satu alam gitu ya. Itu gelap semua, cuman mata saya yang bisa lihat kanan kiri gitu ya. Saya enggak merasakan tangan saya, perut saya, badan saya itu enggak merasa. Nah, apa yang saya rasakan adalah banyak barang-barang yang bulat-bulat itu mengeroyok badan saya. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Orang tangan saya nggak perasa kok. Nah, kemudian saya tuh cuma ingat ayat ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Nah ini kan ayatnya biasanya kalau kita ngelayat ya. Tapi buat saya bilang ini perlu buat kita yang masih hidup. Saya enggak takut walaupun dalam lembah kekelaman, ya kan. Nah ini menguatkan saya. Jadi dalam kondisi seperti itu, saya tuh tidak ada rasa ketakutan. Malah saya tuh bisa mikir, waduh saya sudah diparkir ini, nunggu akhir zaman untuk dibangunin ini. Wah gawat ini, gawat. Kemudian sepertinya diingatkan lagi, ini alarm saya. Nah, Tuhan sendiri berjalan di depan kita, membuka pintu-pintu tembaga, melepaskan segala belenggu. Itu bikin saya lebih yakin lagi, saya nggak takut. Saya liatin apa yang ada kiri kanan ya. Pada waktu itu logika sepertinya nggak jalan. Tapi saya tuh bisa dengan terang ingat 2 ayat ini sama. Saya cuma bisa berdoa, Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang hidup, kasihanilah aku yang berdosa ini. Terus seperti itu. Rasanya tuh cuma 1,5 jam. Tiba-tiba saya merasakan ada hadirat yang luar biasa, membawa angin yang sejuk datang. Nah, pada waktu itu bola-bola yang tadi itu mengganggu saya pikir itu penyakit yang macam-macam, itu lari semua, semburat. Nah, dan tidak kembali. Kemudian saya rasa hadirat Tuhan itu ada dan menyentuh bagian-bagian tubuh saya satu persatu. Saya mulai merasakan, oh ada tangan, ada kaki. Kemudian pelan-pelan ya, saya percaya ini adalah seperti angin yang sejuk. Tapi saya percaya bahwa ini adalah doa teman-teman yang kepada Tuhan dan Tuhan mendengar gitu ya. Jadi pelan-pelan angin itu makin menyegarkan, tiba-tiba terang, saya bangun. Nah itu yang membuat saya itu bersyukur bahwa saya dikasih kesempatan kedua untuk hidup. Dan kemudian saya tuh selalu menghimbau sama teman-teman, saudara ya, anak-anak kita, generasi yang muda, ayolah kita kenalkan sama firman. Apa yang terjadi kalau saya nggak mengenal firman, nggak belajar firman? Pada saat saya di tempat gelap, mungkin saya sudah berdoa ke yang lain-lain minta sesuatu, saya nggak tahu ya. Tapi saya tahu Tuhan kita itu luar biasa. Ya. Jadi selama penyembuhan itu istri saya dan anak-anak saya itu giliran jaga malam di UGD. Dan luar biasa 14 hari kemudian saya sudah pulang. Belajar jalan, kemudian akhirnya di akhir Oktober saya pamit sama dokternya, saya mau pulang Surabaya. Jadi maksudnya di September akhir saya sudah pulang berobat di rumah, di
di Bali. Kemudian Oktober akhir waktu saya pamit dokternya heran, loh kok udah jalan kayak gitu. Ya, nah, itu yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan menolong kita semua ya, apa yang kita pelajari firman Tuhan, Alkitab itu tidak sia-sia. Pada saat kita di saat itu bukan logika yang bicara, tapi Roh Kudus yang menyertai kita, yang ada dalam kita. Terima kasih.